Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin mengucapkan selamat malam pada teman-teman yang sudah bergabung melalui Zoom hari ini. Dan rasanya saya juga ingin menyampaikan salam sehat untuk kita semuanya karena alhamdulillah tentunya kita berkumpul hari ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita berjumpa kembali dalam sesi Net Show yang akan membahas, kita kupas tuntas kembali mengenai salah satu teknologi pengganti IP address di masa depan, yaitu NDN, atau Name Data Network. Baik, dan tentunya saya juga ingin menyapa yang kami hormati, ini dia narasumber kita pada malam hari ini, Kak Iqbal Fahriza, Ari Erkinta Ginting, dan Raihan Ajiz Budiana. Mereka ini tentunya adalah salah satu asisten riset lab adaptif di bagian NDN. Dan tentunya, seperti biasa, sebelum kita memulai acara, marilah kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu, tentunya agar acara yang kita laksanakan berjalan lancar, dan tentunya memberikan kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan sebelumnya, saya Safira Rahma, mohon izin perkenalan diri dulu. Saya adalah salah satu asisten riset di Lab Adaptive Network yang akan memandu sesi webinar pada malam hari ini. Dan seperti biasa, saya akan bacakan tata tertib selama sesi webinar Net Show berlangsung. Bahwa acara webinar malam hari ini kita mulai tadi pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Lalu juga kurang lebih durasi maksimal sesi Zoom kali ini adalah 90 menit. Dan biasanya mungkin nanti teman-teman akan antusias nih untuk memberikan pertanyaan. Jadi silahkan ya teman-teman untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur chat. Boleh juga menggunakan fitur raise hand jika waktunya memungkinkan. Dan selanjutnya, kita akan langsung saja nih masuk ke acara webinar Net Show kali ini yang membahas mengenai Name Data Networking, Simple Topology, and Scripting in Forwarding Strategy. Dipersilahkan kepada pemateri. Tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang udah join di Zoom kali ini di Net Show. Oke, di sini ada kami bertiga yang akan menjadi pembicara yang dalam topik Simple Topology and Scripting in Forwarding Strategy dalam acara Net Show yang ke-10 dari Laboratorium Adaptive Network. Oke, di sini ada perkenalan. Mungkin dari aku dulu. Kenalin, nama aku Muhammad Iqbal Fariza. Bisa dipanggil Iqbal dengan kode asisten BAL dari jurusan Teknik Telekomunikasi Angkatan 2020. Oke, boleh dilanjut dengan Ari. Oke, perkenalkan, nama saya Ari Erkinta Ginting. Sama juga dari S1 Teknik Tetel dan juga Angkatan 2020. Lanjut ke Raihan. Ya, selanjutnya perkenalkan nama saya Raihan Aziz Budiana. Saya dari S1 Teknik Telekomunikasi angkatan 2021 dan untuk kode asisten saya yaitu RYH. Oke, yang pertama adalah table of content yang akan dibawakan dalam channel show hari ini. Yang pertama ada pengenalan atau pengantar dari NDN. Yang kedua ada pengenalan dari mini NDN. Ketiga ada topologi. Keempat NDN traffic generator. Yang kelima ada scripting. Dan yang keenam ada uji coba running skenario. Oke, langsung aja pengenalan dari NDN itu sendiri. Jadi apa sih dari NDN atau Name Data Network? Jadi NDN atau Name Data Network itu adalah sebuah perkembangan dari sistem jaringan berbasis IP yang sudah sering kita pakai pada zaman sekarang. Tapi NDN ini sebuah teknologi baru yang memiliki sebuah arsitektur yang berbeda dengan jaringan IP. Nah, NDN ini bisa disebut dengan content centric atau content distribution network dikarenakan NDN ini tidak memerlukan IP tetapi menggunakan konten yang dibutuhkan atau yang diinginkan langsungnya. Jadi berbeda dengan teknologi IP. Dilihat pada gambar di bawah ini ada dari arsitektur dari NDN atau Name Data Network itu sendiri.
Jadi dilihat pada sebelah kiri itu adalah arsitektur dari teknologi IP dan yang sebelah kanan itu adalah arsitektur dari NDN atau Name Data Network. Dilihat pada gambar, pengerucutan dari arsitektur IP dan NDN itu berbeda karena kan NDN ini mengusung arsitektur atau teknologi yang baru dari IP paket. Seperti contoh yang pertama pada arsitektur IP paket, port pada IP paket itu menggunakan Ethernet, tetapi dalam NDN atau Name Data Network tidak menggunakan Ethernet, tetapi menyebutnya dengan strategi. Oke, selanjutnya ada forwarding pada NDN. Jadi NDN itu memiliki strategi yang salah satunya ada forwarding. Jadi forwarding strategi itu adalah sebuah strategi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tujuan dari sebuah penerusan kapan dan di mana sebuah paket itu akan diteruskan nantinya. Nah, di forwarding strategi ini ada 4 jenis yang bisa dikenal dengan yang pertama ada multicast, base route, ASF, dan yang terakhir ada self-learning. Dan nantinya dalam proses running mini NDN untuk mengganti dari strategi forwarding yang dibutuhkan atau yang kita inginkan itu akan bisa diedit strateginya di file nfd.conf.sample. Oke, penjelasan dari mini NDN ini adalah mini NDN itu sebuah perangkat lunak gratis yang dapat digunakan untuk emulasi jaringan NDN. Jadi, perangkat lunak ini memungkinkan user atau penggunanya itu dapat melakukan eksperimen, pengujian, dan penelitian yang terkait name data network. Jadi, mini NDN ini adalah tools yang digunakan oleh kita atau researcher yang sedang menggeluti dunia NDN dengan menggunakan sebuah tools yaitu mini NDN. Nah, pada dasarnya mini NDN itu merupakan perkembangan dari perangkat lunak yang bisa disebut dengan mininet. Jadi mini NDN itu adalah sebuah teknologi yang dasar atau berbasis mininet. Oke, dependensi yang dibutuhkan dalam mini NDN itu yang pertama ada NFD. NFD itu adalah suatu komponen yang harus ada dalam mini NDN dikarenakan NFD ini adalah network forwarder yang digunakannya untuk mengimplementasikan protokol-protokol yang ada di NDN nantinya. Yang kedua ada NLSR. NLSR ini adalah sebuah protokol routing di NDN yang mengisi routing information base di NDN nantinya. Jadi protokol routing yang mengatur di NDN itu adalah NLSR. Selanjutnya ada NDN Tools. NDN Tools ini fungsinya untuk keperluan simulasi jaringan seperti ping, chunk, dan sebagainya. Lalu ada Mininet. Mininet ini adalah simulasi jaringan nantinya yang digunakan dalam mini NDN. Dan yang terakhir ada InfoEdit. Ini InfoEdit itu berfungsi untuk mengedit file konfigurasi untuk NFD dan NLSR. Oke. Ini adalah langkah untuk penginstalan package dari mini NDN. Mungkin yang pertama boleh dari mengupdate package-nya. Setelah itu menginstal Python pip dengan perintahnya itu sudo apt install python -pip. Lalu adalah mengclone dari GitHub name data mini ndn.git. Setelah itu masuk ke direktori mini ndn dan melakukan install dari semua paket yang udah di-clone dari mini ndn. Mungkin aku boleh share screen dari mini NDN-nya ya. Oke. Jika menginstal dari mini NDN itu berhasil, akan ada folder yang bernama mini NDN ini. Di mini NDN ini akan terdapat folder-folder yang otomatis terinstall atau ada setelah penginstalan dari mini NDN itu sendiri. Ada seperti Docker, Docs, example, mini NDN, topologis, dan lain-lain. Nah, di sini mungkin aku akan mengenalin dari examples. Di sini tuh ada folder-folder runningan seperti ada mnndn.py dan lain-lain. Mungkin di sini juga ada folder topologis. Nah, di sini tuh tempat dari topologi-topologi yang bisa kita atau
Sebagai saja itu untuk melakukan pengujian. Nah, di sini tuh biasanya dipakai untuk defaultnya ini ada dari default topology.conf. Mungkin boleh aku buka aja ya. Nah, ini adalah contoh dari default topology.conf setelah pengesahan mini NDN. Jadi di sini tuh ada 4 node. Dia ada A, B, C, dan D. Mungkin untuk topologi akan dijelaskan nantinya sama teman saya. Mungkin aku mau ngasih tahu tempat untuk pengeditan dari forwarding strategi yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman jika tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, mungkin untuk pengeditannya berada di nfd.conf.sample. Nah, yang biasa dipakai itu biasanya yang di folder root atau slash ini. Nah, jika kalian tidak mengedit apapun, maka secara default mini edition itu akan menggunakan strategi base root. Jika kalian yang mengedit dengan ASF, multicast, atau yang lain-lain, mungkin bisa diedit di bagian ininya. Oke, mungkin selanjutnya akan ada pengenalan topologi dari Raihan. Ya, selanjutnya untuk topologi. Jadi topologi sendiri itu adalah cara untuk menghubungkan sebuah node dengan node lain hingga membentuk suatu jaringan. Bisa dilihat di gambar itu ada node yang bertindak sebagai router, ada sebagai switch, dan juga ada PC serta juga ada server untuk sebagai tempat penyimpan dari konten yang ingin diberikan gitu. Mungkin bisa lanjut. Jadi di dalam topologi sendiri tuh ada beberapa hal diantaranya seperti ada node, ada link, dan juga dalam link seperti kita lihat di presentasi ini juga ada delay. Terus juga kita juga bisa memberikan suatu delay itu karena delay itu diperlukan sebagai memberikan beban gitu pada link agar kita dapat tracking suatu paket data dan interestnya melewati node dari mana dan dari produser serta konsumer yang mana gitu. Terus juga sebagai tambahan, node atau router dapat bekerja sebagai produser dan konsumer kalau misalnya kita di NDN, tapi tergantung dengan bagaimana kita mengkonfigurasinya di NDN Traffic Generator nanti akan dijelaskan juga. Karena kalau misalnya kita hanya menggunakan topologi ini, semuanya bisa bertindak sebagai node dong gitu. Jadi kayak tidak ada kejelasan yang mana yang sebagai pembuat server, yang mana sebagai pembuat konten, yang mana sebagai orang yang bukan orang, sorry, maksudnya konsumer yang request sebuah interest ke si produser itu gitu. Terus kalau misalnya kita nggak konfigurasi, nanti semuanya tuh hanya bertindak sebagai node aja. Terus juga tadi kan sempat jelasin juga untuk topologi sendiri ada default topologi, gen topologi dan sebagaimananya. Tapi untuk default topologi, kalau misalnya kita lihat dari node serta linknya, kita bisa menggambarkan untuk default topologi seperti yang ada di gambar, yaitu dengan nilainya 10-10-10. Jadi untuk bisa dilihat ada linknya, yaitu ada Lalu yang pertama dari A ke B dengan delay 10 ms, bisa dilihat kan ada 10 ms-nya. Lalu ada A ke C dengan delaynya 10 ms. Nah, mungkin bisa dipakai ini annotate. Dari A ke C delaynya 10 ms serta untuk B ke D dengan delaynya 10 ms. Bisa dilihat di gambar. Mungkin bisa di next. Jadi selanjutnya ada NDN Traffic Generator. Jadi NDN Traffic Generator sendiri adalah sebuah tool untuk menghasilkan traffic interest data dalam jaringan NDN. Klien dan server menerima konfigurasi traffic yang dapat digunakan untuk menentukan skenario lalu lintas yang diperlukan. Jadi NDN Traffic Generator itu memerlukan dua konfigurasi file yang dimana untuk file klien itu ada di NDN strip client.configure.sample. Yang kedua itu ada untuk server NDN strip server.configure.sample. Nanti akan jelaskan secara detail.
Mungkin di sini akan dijelaskan dulu untuk file konfigurasinya dan habis itu kita akan lanjut ke penginstalannya dan akan melihat secara langsung bagaimana bentuk filenya. Jadi untuk di file konfigurasinya bisa dilihat sini. Ini ada mandatory. Mandatory itu sebuah hal yang diperlukan di dalam konfigurasinya. Ada name untuk NDN name. Name ini berfungsi untuk sebagai nama untuk konten-kontennya itu kita menandakan kontennya seperti apa gitu dan itu merupakan hal yang diperlukan kalau dari segi configure.sample atau nggak dari segi server.configure.sample. Terus untuk opsional sendiri itu nggak wajib, cuma kalau ditambahkan nanti bakalan lebih banyak lagi hal yang bisa kita lihat sendiri di parameter. Cuman yang biasa kita gunain tuh cuman hanya name dan kontennya doang gitu loh. Jadi kalau misalkan dari segi server cukup itu aja. Lalu untuk dari segi klien tuh kita memerlukan traffic percentage, yang dimana traffic percentage sendiri maksimalnya itu adalah 100. Yang kalau misalkan kita di dalamnya itu ada expect kontennya ada 5, berarti tinggal 100 dibagi 5 ada 20. Dan juga udah pasti kita memerlukan yang namanya name atau enggak NDN name. Terus untuk opsional kita bisa lihat ada name appends by, terus ada name appends sequence number, can be prefix, must be fresh, non-duplication percentage, interest lifetime, next hop face ID, expect content, dan sebagainya gitu. Mungkin bisa dilanjut, Kak. Selanjutnya, bagaimana cara kita nginstal untuk NDN Traffic Generator ya? Jadi, instalasi tersebut diawali dengan kita harus nge-clone dari website resminya si NDN Traffic Generator, yaitu GitHub dari name data /ndn strip traffic strip generator.git. Selanjutnya kita change direction ke NDN Traffic Generator-nya. Habis itu kita harus mengkonfigur dari WAF itu. Jadi WAF itu apa? WAF itu adalah web application firewall yang memfilter, monitor, dan blok HTTP traffic dari web service. Oleh karena itu kita harus mengkonfigur dulu WAF-nya agar kita dapat menjalankan NDN Traffic Generator dan kita bisa dengan mudah mengubah file konfigurasi yang ada di dalamnya. Lalu setelah misalkan kita konfigur dari WAF-nya, kita harus meng-accept-nya dengan cara kayak ./WAF. Habis itu kita tinggal nginstal dari web application firewall yang telah kita konfigurasi. Habis itu kita ls untuk melihat apakah di dalam NDN Traffic Generator tersebut ada sebuah file yang kita perlukan. Mungkin bisa saya share screen dulu ya. Bentar. Ya. Mungkin udah terlihat ya. Pertama kan kita harus ke GitHub NDN Traffic Generator ya. Jadi untuk kita bisa lihat di websitenya, di sini tuh ada banyak banget sebuah file dan juga dependencies yang dibutuhin untuk install NDN Traffic Generator ya. Kita bisa nge-clone-nya tuh, dapat source code-nya tuh tinggal kita copy dari sini aja, tekan code-nya. Nanti di bawahnya tuh juga ada cara-caranya juga untuk kompilasi dan instalasinya dengan command line option-nya untuk pilihannya tuh untuk dari segi server ini, dari segi kliennya ini gitu. Terus kalau misalnya kita coba aja langsung ya, kita lihat juga ini kita udah ekspektasi NDN Traffic Generator-nya udah terinstall. Kita bisa lihat juga start gitu. Kebetulan di sini saya pakai dependencies dari server dari lab, yaitu sebuah server. Mungkin bisa coba lagi ya. Nah, sebentar. Nah, ini untuk topologinya tadi ya sempat yang saya jelasin tuh ada default topologi file ini, asumsi tadi kalau misalnya topologinya tuh udah ada gitu, dan juga mini NDN tuh pasti udah ada dalam topologi itu, ada topologi defaultnya, ada default topologi, Yankov, hyperbolic dan lain-lainnya gitu. Cuman di sini kita ngejelas tentang NDN Traffic Generator ya.
Kita lihat juga dari home, dari mini NDN. Dari home berarti ya. Nah, di sini ada file NDN traffic generator ya, yang dimana di sini ada file build dan lain sebagainya. Cuman kita hanya perlu dua file ini, yaitu ada NDN traffic.configure.sample dan juga NDN traffic. Oke, NDN strip traffic strip client.configure.sample sama NDN strip traffic strip server.configure.sample. Yang dimana kalau misalkan kita bukanya, ini untuk default ya dari NDN traffic yang dari segi klien tuh seperti ini. Dan juga untuk default yang server seperti ini gitu untuk defaultnya. Oke, jadi kalau misalnya kita ingin mengrunning sebuah NDN traffic generator di dalam ini NDN, kita sendiri itu harus menjalankan dulu, kita tuh mengcopy dari NDN traffic client dan juga NDN traffic server ya gitu. Kayak misalnya kita copy kita tinggal buka aja other location, nanti ada pilihan komputer atau desktop. Terus kita masuk ke TMP. Jadi dari TMP ini kita harus buka dulu dari mini NDN. Mini NDN sendiri tuh isinya tuh kalau misalkan di TMP itu sebuah node yang telah kita buat di topologi sebelumnya gitu. Kayak misalnya kita mau ngejadiin A itu sebagai producer, berarti kita tinggal di dalam folder A-nya kita masukin NDN traffic configure sampel-nya tuh di A. Kalau misalnya kita ingin menjadikan D ini sebagai klien atau nggak sebagai konsumernya lah ya, sebagai konsumer ya, kita tinggal pindahin yang strip kliennya itu ke si D itu gitu. Lalu tinggal kita menjalankan aja, udah pasti bisa jalan dengan topologi custom pastinya gitu. Mungkin itu aja kali ya dari saya. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah scripting. Jadi apa sih scripting ini? Jadi script itu adalah sekumpulan instruksi yang dijalankan secara berurutan oleh program. Jadi script ini adalah sekumpulan instruksi yang dibungkus ke dalam satu file, yang dimana nanti ketika kita running si script ini bakal menjalankan semua instruksi yang ada di dalam script tersebut. Nah, biasanya script ini dipakai untuk penelitian yang dimana untuk menjalankan instruksi yang berulang-ulang tetapi dengan hanya sedikit perubahan. Nah, jadi script ini biasanya dipakai untuk misalkan penelitian yang membutuhkan banyak data, tapi untuk menjalankan skenario-nya atau misalkan menjalankan mini NDN-nya itu perlu beberapa kali, tapi dengan perubahan yang dikit aja gitu, sedikit aja. Nah, kalau misalkan ngetik komen di Ubuntu masing-masing gitu kan capek. Jadi kita harus kumpulin dulu untuk komennya itu ke dalam sebuah script. Nah, nanti tinggal kita jalanin script, nanti bakal programnya yang bakal ngejalanin si komen yang kita buat tadi kayak gitu. Nah, adapun keuntungannya di sini yang pertama jelas yaitu hemat waktu. Kenapa? Karena semua komen yang kita tulis, semua komen di Ubuntu yang kita tulis itu bakal dijalankan secara otomatis oleh si script ini. Nah, jadi lebih hemat waktu. Yang kedua, mudah dibuat. Jadi untuk membuat script ini gampang ya. Jadi tinggal kita buat sebuah file dan di dalamnya terdapat sebuah perintah ataupun banyak yang akan kita jalankan seperti itu. Lalu keuntungannya yang lain adalah dapat menjalankan beberapa komen atau instruksi. Nah, di sini kalau kita pakai script tentunya bisa membuat banyak instruksi dalam sebuah script. Lalu yang keempat itu adalah automasi, yang dimana kita cukup menjalankan sebuah script, lalu nanti scriptnya bakal menjalankan instruksi sampai akhir secara berurutan. Seperti itu.
Nah, di sini bisa dilihat pada gambar untuk membuat script itu mudah. Yang pertama kita buat dulu untuk filenya. Nah, file script ini bisa dibuat, misalkan pada gambar ini namanya adalah script sample.sh. Nah, yang di dalamnya terdapat sebuah instruksi ls. Jadi untuk ls ini adalah perintah untuk menampilkan folder dan file yang ada di Ubuntu. Jadi kalau udah kita save si scriptnya. Nah, ketika kita ingin running script ini, kita bisa menggunakan perintah bash spasi nama script yang sudah kita buat tadi. Nah, kalau sudah kayak gini, dia bakal menjalankan perintah si ls ini. Nah, ini kalau satu. Kalau misalkan banyak, dia bakal berurutan menjalankan instruksinya seperti itu. Nanti bakal ada contohnya untuk menjalankan mini NDN menggunakan script. Next. Next, Bal. Oke. Selanjutnya adalah running skenario menggunakan script dalam mini NDN. Nah, di sini misalkan kita punya skenario pada misalkan kita punya penelitian gitulah. Nah, ini adalah skenarionya. Misalkan jalankanlah topologi default dengan node A sebagai produser atau server dan node D sebagai consumer ataupun klien. Itu bisa ini ya, sama aja ya. Consumer itu sama-sama klien, kalau produser itu sama aja sama server. Jadi kalau produser itu yang memberikan data, yang consumer itu meminta data seperti itu. Lalu masukkan log NDN traffic generatornya pada node consumer atau node D ke dalam sebuah file. Nah, di sini kita membuat sebuah script yang nantinya bakal dijalankan secara otomatis oleh program, yaitu si Ubuntu-nya. Nah, di sini untuk membuat script untuk skenario ini sangatlah mudah. Kita hanya perlu 3 instruksi aja. 3 instruksi ini kita jalankan di mini NDN. Ada di gambar yang paling kiri sebelah atas. Nah, di sini yang pertama node A. Node A itu kan sebagai produser. Nah, karena dia sebagai produser, dia harus mengenalkan kepada yang lain dia itu punya konten apa gitu. Dia itu punya data apa yang ada di dirinya. Jadi kita bisa menggunakan komen ANLSC advertise /content yang dimana /content ini adalah datanya yang dimiliki oleh produser ataupun server. Nah, setelah dia mengenalkan bahwa dia punya data konten, punya data /content, dia harus menjalankan dirinya sebagai NDN traffic server yang dimana di sini untuk D-nya sebagai traffic client, sedangkan untuk A-nya sebagai server. Nah, kalau misalkan untuk menjalankan sebuah node sebagai server, kita bisa menggunakan komen ataupun instruksi A-nya adalah node-nya, node A, namanya A, node A gitu. Spasi NDN traffic server, yaitu kalau kita mau menggunakan node ini sebagai server, spasi nama file konfigurasi server.conf. Nah, si server.conf ini adalah file konfigurasi yang berisikan data-data apa aja yang ada di server tersebut, seperti itu. Nah, mungkin sama seperti yang tadi di NDN traffic file, nanti bakal aku jelasin lagi. Nah, di sini untuk baris 2 tadi sudah sampai di server.conf, yaitu adalah file konfigurasi dari servernya. Nah, nantinya ketika kita menjalankan NDN traffic server spasi server.conf, itu bakal memunculkan sebuah log. Log itu kayak sebuah notifikasi ataupun tampilan yang akan muncul ketika kita menjalankan komen hanya sampai server.conf aja. Nah, ketika kita menjalankan sampai server.conf aja, dia bakal memunculkan log dan kita itu nggak bisa melakukan apa-apa lagi kalau sudah muncul log. Jadi log itu bakal tampil dan kita nggak bisa lagi mengetik komen selanjutnya. Jadi gimana solusinya? Kita bisa memasukkan log dari si server ini, NDN traffic server ini ke dalam sebuah
folder, yaitu dev0. Dev0 ini yang artinya dia itu akan dihapus lognya. Lognya itu bakal dimasukkan ke sini, ke dev0, yang akan, dan instruksi ini bakal berjalan di latar belakang. Jadi setelah dieksekusi, baris 2 ini, dia nggak akan memunculkan log apa-apa, tapi lognya itu dialihkan ke dev0. Dan ini berjalan di latar belakang. Oke, setelah server berjalan, lanjut kita ke klien. Di sini untuk kliennya sama aja, bedanya hanya di node-nya, yaitu menggunakan node D. Nah, node D di sini bertindak sebagai klien. Jadi untuk perintahnya bisa kita buat di sini D spasi NDN traffic client, yaitu supaya berfungsi sebagai klien, spasi nama file konfigurasinya, yaitu di sini saya buat client.conf. Ini bebas ya nama filenya, asalkan match dengan di komennya. Spasi min C10. Nah, parameter min C ini adalah parameter yang digunakan berapa jumlah interest yang akan dikirim ke server gitu. Jadi berapa data yang kita minta ke server, yaitu adalah di min C ini. Nah, lalu untuk lognya ini yang di baris 3 ini akan dimasukkan ke dalam sebuah file yang dimana bernama logd.txt. Nah, jadi untuk baik NDN traffic server ataupun NDN traffic client sama-sama memunculkan log. Bedanya di sini untuk yang server kita biasanya itu untuk penelitiannya itu nggak terlalu perlu untuk lognya. Tapi yang untuk klien itu sangat perlu lognya untuk diteliti atau diolah lagi datanya seperti itu. Jadi log ini kita simpan ke dalam sebuah file yang bernama logd.txt. Nah, di sini sudah cukup untuk instruksi menjalankan skenario yang di atas ini. Tapi ada permasalahan ataupun ada kekurangan di sini yang dimana kita belum mendeskripsikan atau menjelaskan di mana letak dari masing-masing file, yaitu server.conf, client.conf, dan juga logd.txt. Nah, di sini untuk mendeskripsikannya, tinggal kita deskripsikan aja, yaitu ada perubahan di baris 2 dan baris 3 di gambar yang sebelah kiri paling bawah. Ini gambar kedua. Di sini kita deskripsikan di mana letak si file server.conf ini. Nah, di sini untuk filenya ini ada, kalau saya buat di desktop dan di dalam folder coba script, yang di dalam folder ini ada file tersebut, yaitu server.conf. Ini nyambung ya, yang baris 2 ini nyambung sama bawahnya. Jadi kita harus deskripsikan di mana letak si server.conf ini. Sama juga untuk klien, kita harus deskripsikan lagi, yaitu letaknya di home, desktop, folder coba script, dan client.conf. Jangan lupa parameternya kita mau berapa data yang mau diminta gitu. Min C di sini saya misalkan min C 10, yaitu meminta 10 data ke server atau produser. Nanti lognya ini selanjutnya bakal dimasukkan ke dalam txt. Nah, file txt ini harus dideskripsikan juga di mana letaknya. Jadi di sini untuk txt-nya saya deskripsikan di folder yang sama supaya mudah, yaitu di home, desktop, folder coba script, yang di dalamnya ada logd.txt. Jadi lognya itu nanti bakal dimasukkan ke dalam sebuah file logd.txt yang ada di dalam folder coba script seperti itu. Oke, sampai sini udah. Yang gambar paling kiri bawah ini sudah selesai. Jadi sini sudah lengkap untuk semuanya, tinggal menjalankan aja. Nah, sebelum menjalankan jangan lupa ini disimpan komen-komen yang ini dibungkus dalam sebuah script dan disimpan dalam sebuah file. Nah, di sini untuk ketiga komen ini saya simpan namanya itu adalah script. Nah, untuk namanya si script ini boleh pakai format misalkan txt boleh, kalau enggak pun enggak apa-apa. Tapi nanti untuk di minion DN-nya harus dideskripsikan secara detail seperti itu. Di sini misalkan saya simpan dengan nama script aja.
script. Oke. Selanjutnya kita buka file mini-ndn, yaitu untuk codingannya ada di gambar yang sebelah kanan ini. Nah, di sini kita harus deskripsikan di mana letak script yang akan kita jalankan, yang sudah kita simpan sebelumnya ke dalam sebuah file. Itu ada di baris ketiga dari bawah, yaitu yang ini, mini-ndn CLI. Nah, ini ada di atas timeslip. Nah, ini tuh defaultnya itu adalah mini-ndn CLI dalam kurung ndn.net. Cuma itu doang untuk defaultnya, bawaannya. Tapi karena kita pakai script, di sini ada penambahan script sama dengan nama filenya. Jadi tadi nama filenya adalah script, kita masukkan aja namanya script. Jangan lupa pakai tanda petik. Oke, kalau udah di sini kita definisikan scriptnya. Selanjutnya kita buat timeslip. Gunanya apa? Timeslip ini karena kita tadi meminta 10 data, yang di sini min C10, jadi dia bakal berjalan selama 10 detik. Nah, jadi kita harus membuat timeslip di sini supaya nanti semua lognya tercatat. Untuk timeslipnya saya rasa jangan terlalu terlalu mepet 10. Di sini saya buat aja 20 supaya lebih longgar. Seperti itu. Nah, untuk menambahkan timeslip ini, karena ini menggunakan Python, kita harus menambahkan library yang namanya time, yaitu ada di ada di codingan baris 2 dari atas, yaitu adalah import time di sini. Di sini digunakan import time yang bakal dipakai nanti untuk timeslip ini. Jadi timeslip ini dalam kurung 20 dalam satuan detik. 20 detik seperti itu. Nah, setelah dia 20 detik, dia bakal stop mini-ndn secara otomatis dan sudah selesai untuk skenario ini. Jadi ibaratnya kita hanya menjalankan sebuah file mini-ndn. Mini-ndn ini bakal mendefinisikan atau menjalankan scriptnya. Lalu selanjutnya adalah tugas dari si script ini. Bakal menjalankan apa-apa aja komennya seperti itu. Ibaratnya kalau kita pakai script ini, kita bisa tinggal tidur. Maksudnya kita bisa tinggalin tidur gitu. Kita jalanin aja, baru kita tunggu hasilnya nanti sampai selesai gitu. Jadi nggak terlalu capek mengetik komen satu-satu seperti itu. Next. Oh, udah habis ya. Oke. Untuk memudahkan, mungkin kita bisa praktek sedikit untuk script ini supaya lebih mudah juga. Oke, apakah sudah kelihatan? Udah. Oke, di sini saya sudah buat script. Oke, scriptnya ini ada di desktop. Desktop dalam folder coba script. Coba script di sini. Nah, di sini harus ada beberapa file yang dibutuhkan untuk menjalankan script atau untuk menjalankan skenario. Yang pertama adalah mini-ndn.py. Yang kedua adalah file script yang tadi. Lalu ada file topologi. Lalu ada file untuk traffic server dan juga traffic client. Nah, untuk script dan mini-ndn itu harus terletak di dalam satu folder. Kalau enggak, itu nanti bakal error untuk ngejalaninnya seperti itu. Oke, di sini kita buat dulu scriptnya. Di sini misalkan node A itu, oh ya, sebelum itu kita masuk dulu ke topologi. Ke topologi. Nah, di sini untuk topologinya bisa kita pindahkan ke sini ataupun misalkan kita bisa ambil juga dari sini mini-ndn topologies. Nah, di sini ada banyak jenis topologi. Atau kita copy ke sana juga bisa, copy, paste. Nah, seperti ini. Jadi topologi ini ada yang bawaan ataupun bisa juga di custom.
Nah, di sini untuk topologi, di sini kita punya topologi 4 node, yaitu node A, node B, node C, dan node D. Nah, setiap node ini bakal dihubungkan links. Links ini adalah perantaranya ya. Jadi antar node ini dia pakai links, dia pakai link gitu. Link itu kayak perantara, bisa pakai kabel, bisa pakai wireless, optik gitu. Nah, jadi di sini link ini karena emulator, jadi kita bisa ibaratkan linknya di sini, asumsikan kita pakai kabel ya. Nah, di sini kita buat linknya A ke B, A ke C, dan B ke D. Nah, ini adalah jumlah linknya yang dimana nantinya kalau kita gambarkan link ini, itu bakal membuat sebuah topologi yang kayak di PowerPoint tadi, berbentuk 4 node yang saling berhubungan, berurutan. Nah, gitu. Jadi di sini ada 3 link. Nah, untuk delay-nya bebas mau berapa. Delay ini adalah sebuah beban jaringan ataupun cost. Jadi kalau di jaringan yang sebenarnya itu delay ini sama aja kayak sebuah proses router ataupun sebuah loss juga bisa, loss ataupun hambatan yang terjadi di tengah jalan, seperti itu. Jadi di sini karena kita nggak bisa menggunakan kabel yang lossnya berapa gitu, jadi kita hanya bisa mendeskripsikan delay-nya berapa, seperti itu. Nah, di sini kalau udah topologinya bisa kita save. Tadi udah ke save ya, udah. Nah, di sini ada mini_ndn.py. Nah, mini_ndn.py ini di sini udah aku rombak, udah aku edit sama seperti yang di PowerPoint tadi. Jadi di sini ada perubahan di sini di 3 baris ini. Nah, ini. Jadi yang ini untuk timeslip 5 supaya ini yang di baris 47 ini untuk memastikan aja, untuk memastikan NFD dan si NLSR-nya itu berjalan dengan baik dulu untuk sebelum menjalankan script-nya, seperti itu. Nah, ketika dia sudah memastikan berjalan dengan baik, lalu kita eksekusi untuk script-nya. Di sini didefinisikan yaitu namanya script. Lalu kita kasih timeslip 20. Untuk menggunakan time ini kita harus import dulu library time. Sini, baris 31. Oke, kalau udah, nah mungkin mini_ndn ini kalau yang di defaultnya itu ada di home, mini_ndn, example. Nah, di sini untuk defaultnya itu ada di example, folder example di dalam mini_ndn. Di sini. Nah, kalau defaultnya itu mini_ndn yang default itu dia nggak ada scriptnya. Nah, ini defaultnya yang masih polosnya lah, seperti itu. Jadi kalau hanya kayak gini doang, kita itu harus mengetik komennya itu satu-satu. Jadi bakal ribet kalau misalkan kita punya banyak skenario, seperti itu. Nah, ini di copy ke yang tadi, ke desktop, ke sini. Nah, di copy, baru diedit di sini. Nah, ini udah diedit. Jangan lupa scriptnya pastiin udah aman. Nah, ada 2 lagi nih, file server dan file client. Yang pertama di file server. Di sini untuk file server, di sini kita menggunakan 2 parameter aja, name dan content. Nah, di server ini kita definisikan dia itu punya 3 konten, yang dimana konten coba 1, konten coba 2, konten coba 3. Yang dimana di masing-masing konten coba 1 ini ada berisi kontennya itu ABC1. Untuk konten coba 2 ini isinya adalah ABC2, dan juga untuk konten 3 coba 3 itu isinya adalah ABC3. Nah, jadi si server ini punya ketiga konten ini. Lanjut di client, file client ini kita definisikan
konten apa aja yang mau kita minta, seperti itu. Jadi tadi di server ada tiga konten, di sini di klien kita coba minta lagi 3 konten gitu. Kita minta semuanya seperti itu. Di sini pakai 3 parameter, traffic percentage, name, dan expected content. Nah, untuk traffic percentage ini boleh dipakai, boleh enggak, tapi yang paling penting itu adalah name dan expected content. Jadi untuk si traffic percentage ini enggak terlalu berpengaruh kalau selama yang saya coba selama ini gitu. Jadi si traffic percentage ini adalah jumlah presentasi data yang diterima oleh klien. Misalkan di sini ada 3 konten. 3 konten di sini kalau misalkan kita membuat sama rata, kita bisa menggunakan 33%, 33% dan juga 33%. Yang artinya ini jumlahnya 100, yang dimana seharusnya masing-masing konten ini yang diterima itu sama semua jumlahnya. Tapi setelah dicoba secara real, itu traffic percentage ini nggak terlalu berpengaruh seperti itu. Nah, di sini untuk file klien sudah. Lanjut kita menjalankan script-nya. Sini masuk dulu ke folder coba script. Nah, untuk menjalankan mini-ndn, di sini kita bisa menggunakan sudo python spasi nama file mini-ndn-nya, yaitu mini-ndn mnndn.py. Nah, spasi topologi yang ingin kita gunakan, yaitu default topologi.conf. Udah gitu doang. Kalau udah, langsung aja enter. Nah, dia bakal berjalan secara otomatis. Jadi setelah kita meng-enter ini, kita nggak perlu ngelakuin apa-apa lagi. Jadi sudah berjalan secara otomatis. Dan nanti untuk lognya bakal muncul di sini ke dalam sebuah file yang bernama logd.txt. Oke, ditunggu aja. Nah, ini sudah muncul. Tapi karena belum selesai runningannya, kita nggak usah cek dulu. Biarkan dia mengisi datanya dulu ke dalam sebuah file logd.txt. Tunggu selama 20 detik. Nanti kalau udah 20 detik, dia bakal stop sendiri. Oke, di sini sudah terlihat selama 20 detik dia bakal stop secara otomatis semua mini-ndn yang dijalankan seperti itu. Nah, untuk lognya bakal muncul di sini sebuah file logd.txt yang di dalamnya ini terdapat data. Nah, data inilah yang mau kita olah seperti apa, bebas seperti itu. Nah, mungkin di sini untuk script tiga instruksi, mungkin 5 instruksi ya ini. 5 instruksi mungkin terlalu pendek ya. Mungkin di sini kalau dijalankan secara manual juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi bagaimana kalau misalkan kita punya instruksi sebanyak ini? Nah, pasti bakal ribet kalau kita menjalankan satu persatu. Nah, ini ada 53 baris. Kita mau mengetik komen atau instruksi sebanyak 53 kali untuk menjalankan satu buah skenario. Pasti sangat capek bukan kalau menjalankan seperti ini. Terlebih lagi kita harus menjalankan script yang sama tapi dengan hanya sedikit perubahan. Capek. Jadi di sini kalau misalkan kayak gini jadi lebih mudah karena kita cukup menjalankan si script ini. Inisial script 5. Di sini saya buat namanya itu. Nah, di sini misalkan kita udah jalanin nih. Script yang ini udah jalanin gitu. Nah, untuk yang kedua, kita perlu skenario yang sama, tetapi dengan sedikit perubahan. Misalkan capacity pada Pekanbaru itu menjadi 0. Nah, gampang kan? Tinggal save,
running, udah selesai. Seperti itu. Jadi script ini sangat memudahkan. Terlebih lagi kalau instruksi yang dijalani itu banyak, seperti itu. Nah, di sini selain script untuk mini NDN, di sini ada topologinya. Topologi di sini custom ya. Nah, ini adalah topologi custom. Jadi di sini ada berapa nih? Ada 9 node. Ada 9 node yang dimana linknya dideskripsikan di sini. Ini kalau digambarkan nanti berbentuk seperti bintang lah, mirip-mirip bintang. Nah, untuk pagar-pagar ini nggak usah dihiraukan. Pagar-pagar ini hanya sebuah deskripsi. Jadi ini nggak bakal dijalankan oleh mini NDN. Ini hanya sebuah informasi ke kita. Kayak gitu. Nih. Nah, jadi kalau misalkan kita mau running script itu, oh ya, scriptnya ini didefinisikan ya, didefinisikan di dalam si mini NDN-nya. Nah, di sini sudah saya definisikan di baris 50 dengan nama inisial script 5. Nah, ini bebas kalau mau nambahin info juga bisa. Info ini adalah tulisan yang bakal ditampilkan ketika selesai menjalankan yang ini. Nah, misalkan di sini ini kan saya kasih timestamp 1050 detik, yang dimana 1050 detik ini kalau dimenitkan jadi 17,5 menit. Nah, jadi saya kasih info nih, mohon tunggu selama sekian menit gitu. Jadi lebih lebih informatif lah. Kita script itu lagi sedang apa gitu. Itu bisa digunakan dengan menggunakan komen, dengan menggunakan codingan info dalam kurung petik seperti itu. Oke, kalau nanti misalkan mau dijalanin, gampang, tinggal sudo python mini_ndn.py spasi nama topologinya. Di sini nama topologi saya adalah mry.conf. Nah, tinggal enter aja, nanti bakal scriptnya berjalan secara otomatis selama sekitar 18 menit. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan yang lain seperti tidur gitu atau rebahan kayak gitu. Nanti datanya bakal dimasukkan ke dalam sebuah teks seperti yang tadi. Oke, itu adalah script di NDN, di mini NDN. Kalau mau menerapkan script di mini NDN, terakhir di sini saya mau ngasih tahu ya. Di sini juga saya pakai script di Ubuntu untuk memudahkan penggantian parameter. Di sini misalkan untuk mengganti probing di sini hanya menjalankan script ini, dia bisa langsung menjalankan komen ini. Jadi kalau dibanding-bandingkan di sini untuk komen ini kalau diketik itu capek, terlebih lagi banyak keyword-keyword khusus seperti garis miring, petik gitu. Jadi kalau kita ngetik ini di Ubuntu capek. Nah, kita bisa menjalankan komen tadi dengan hanya menggunakan satu file, yaitu checkprop.sh. Di sini untuk menjalankannya cukup mudah, tinggal /pagar checkprop.sh. Enter aja. Sebentar. Checkprop. Wait. Oh. Oke, mungkin yang lain itu belum ada datanya ya. Nah, ini tuh change probe, yaitu mengganti probing yang ada di nfg.conf.sample. Kita bisa menggunakan titik garis change probe. Nah, dia bakal langsung masuk ke nfg.conf.sample. Nah, ini adalah file untuk file mini NDN yang digunakan untuk mengganti forwarding juga bisa gitu. Untuk forwardingnya ada di sini. Nah, ini tinggal ganti-ganti aja bebas, tergantung skenario atau tergantung penelitiannya mau pakai apa kayak gitu. Oke. Nah, itu tadi kalau pakai script. Kalau misalkan pakai komen biasa lebih capek pastinya.
Nah, kayak gini. Lebih lama kan? Nah, lebih panjang kan? Lebih capek. Lebih singkat kalau kita pakai seperti ini. Gitu. Jadi lebih mudah. Tergantung kebutuhan lah. Jadi kalau misalkan kebutuhannya apa, tinggal masukin aja ke script, jadi lebih mudah. Seperti itu. Terutama untuk komen-komen yang panjang. Gitu. Oke. Mungkin itu aja dari scripting dan juga dari tim NDN. Lagi yang tadi. Lagi. Bentar. Mana PowerPoint ini? Oke, scripting sudah selesai. Oke, mungkin itu aja dari kami, tim NDN. Hari ini sudah membahas NDN, mini NDN, NDN Traffic Generator, topologi, dan juga scripting. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan kembali ke Safira. Baik, terima kasih pemateri. Oke, kita lanjut aja ke sesi Q&A. Bagi yang ada pertanyaan, boleh langsung aja ditulis di kolom chat ya. Atau kalau mau on mic juga dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, mungkin ini ada penanya pertama. Rafsanjani, dipersilahkan. Oke, thank you buat kesempatannya. Oke, tadi mantap banget sih Bang Ari tuh, detail banget. Mau nanya nih Bang, jadi tadi kan NDN kan katanya ngatikan IP gitu kan. Terus kira-kira apa sih yang bedain antara NLSR sama protokol lain tuh kayak yang buat IP biasa, routing biasa kayak OSPF dan BGP. Kayak paling gitu aja dulu sih Bang. Oke, aku mau jawab. Jadi perbedaan dari kayak routing IP, OSPF, DBGP dan lain-lain dengan NLSR tuh, jadi kalau RIP, OSPF dan lain-lain tuh dia tuh protokol di jaringan IP address, tapi kalau di NDN kan beda tuh jaringannya. Jadi kalau di NDN tuh protokolnya memakai NLSR. Itu. Bagaimana dari Rafsanjani, apa sudah terjawab? Yang lebih detail dong Bang. Yang bedain gitu. IP kan angka gitu. Kalau NDN tuh apa tuh? Kenapa dia named gitu? Apa yang named? Yang disebut name tuh ya kontennya, jadi kontennya diberi label nama. Kalau di IP pakai angka. Nama gimana tuh Bang? Ditempel aja apa gimana Bang? Oke, mungkin mau bantu ya. Jadi si NLSR ini itu adalah sebuah protokol routingnya di NDN, di mana dia bakal menentukan jalur yang terbaik ataupun menentukan ke arah mana sebuah konten itu bakal dilewatin, seperti itu. Tergantung dari jenis forwarding yang dia sudah ditentukan sebelumnya. Jadi untuk hal-hal yang mempengaruhi itu ada banyak. Ada cost, ada RTT, ada juga, ya tahu saya cuma dua itu, cost, RTT, seperti itu. Tapi kalau keduanya sama, dia bakal, kalau nggak salah itu dia bakal memilih secara nama. Nah kayak gitu. Jadi bedanya itu doang sih. Di Indian pakainya NLSR, kalau di jaringan IP biasa itu pakainya bisa banyak, ada BGP, OSPF, atau yang lainnya seperti RIP gitu. Kayak gitu. Mungkin gimana Bang Rapsan? Udah jelas? Oke, mantap. Bang Ari ini memang mantap.
Thank you, thank you. Oh ya, makasih juga tadi buat Iqbal. Walaupun kurang ya, makasih banget deh. Oke, thank you, thank you. Mungkin boleh lanjut ke pertanyaan ke yang lain nih, ada yang present juga. Oke, terima kasih Rafsan untuk bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ardian Wisnu, silakan berbicara. Makasih Kak buat kesempatannya. Aku mau nanya. Jadi tadi NDN traffic generator itu kan buat menggenerate interest sama data traffic ya. Nah itu kalau di skenario NDN itu wajib digunakan atau enggak, atau itu buat membantu atau gimana gitu. Berarti intinya wajib digunakan atau enggak NDN traffic generator gitu. Makasih. Oke, mungkin mau jawab di sini. Kenapa kita pakai traffic generator? Jadi traffic generator ini simple dan dia bisa di custom untuk berapa traffic yang kita mau untuk dikirimkan gitu. Untuk metode pengujian yang lain ada ping juga bisa, NDN ping, ataupun kita bisa pakai chunk. Chunk itu dia untuk mengirimkan file. Nah kayak gitu. Jadi NDN traffic generator itu adalah salah satu untuk itu bebas, skenario yang tadi itu bebas, bisa dibuat sendiri, mau gimana, mau kemana arah atau topologi yang mau kita pakai itu gimana atau arahnya kemana gitu, kayak gitu. Gimana, Wisnu? Oke, siap. Makasih Bang Arif. Oke. Oke, terima kasih Wisnu untuk pertanyaannya. Mungkin kita lanjut aja nih. Ternyata di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Mungkin dari yang pertama, dari Gatari. Permisi Kak, izin bertanya. Kira-kira apa saja faktor yang harus dipertimbangin ketika menjalankan skenario di jaringan NDN? Kepada pemateri, silahkan dijawab. Oke. Jadi di sini apa aja sih faktor yang harus dipertimbangkan ketika kita menjalankan skenario di jaringan NDN? Sebenarnya tergantung apa yang kita butuhkan, terutama untuk penelitian. Nah, sini kalau misalkan kita mau menjalankan mini NDN itu, misalkan kita mau mengecek seberapa gimana ya, apa pengaruh dari banyaknya konsumer terhadap produser gitu. Nah, kita tinggal sesuaikan aja di topologi kita seperti itu. Dan juga misalkan kita mau testing kita mau testing NDN menggunakan chunk. Nah, chunk itu untuk mentransfer file. Jadi kan kalau tadi hanya sebuah traffic gitu. Kalau chunk itu bisa digunakan untuk mengirimkan file. Ada juga kalau kita mau menggunakan ping juga bisa kayak gitu. Mungkin faktornya itu aja. Terus ada lagi faktor-faktor, ada dua lagi nih kalau menurutku. Ada distribusi. Jadi si distribusi ini adalah berapa besar, berapa persen data yang diberikan kepada masing-masing konsumer. Nah, untuk distribusi seperti yang kita ketahui ada banyak ya. Ada uniform, ada GPF, ada apa lagi ya? GPF, uniform, ada Poisson juga ada. Itu ada di probabilitas dan statistika. Seperti itu. Kemudian untuk forwarding ada banyak juga jenisnya. Seperti yang tadi di PowerPoint ada multicast, ada ASF, dan juga yang lainnya seperti itu. Mungkin kita bisa mempertimbangkan itu, tergantung kita mau butuhnya data apa, seperti itu. Dari Gatari gimana? Udah jelas? Oke. Terima kasih Gatari sudah bertanya. Mungkin kita lanjut saja yang ke selanjutnya.
Punten Bang, izin bertanya, gimana sih Bang cara kita debugging atau troubleshoot kalau sekiranya ada skenario NDN yang gagal atau hasilnya nggak sesuai harapan? Dipersilahkan ke pemateri. Jadi untuk menjawab ya yang punya lead fund. Jadi sebenarnya tuh di NDN itu, terutama di traffic generator itu, kita punya namanya NFD gitu kan. Jadi kalau misalnya di NDN biasa, misalnya kayak NDN Ping Market Toolsnya, kita bisa lihat NFD dari setiap node-nya, yang dimana nanti kita tahu, misalnya kita mau ngejalanin sebuah skenario dan skenario-nya itu dia harus ngelewatin dari router ini tuh. Dia tuh nggak boleh ngelewatin router ini gitu. Jadi kita tuh bisa tahu itu dari NFD-nya. Cuma kalau misalkan di NDN Traffic Generator, kita dipermudah kita lebih dipermudah karena di NDN Traffic Generator sendiri itu ada NDN log, yang dimana di NDN log sendiri itu di NFD log, sorry, di NFD log, yang dimana kalau misalkan di NFD log sendiri tuh kita bisa ngelihat itu bisa interest dan juga datanya tuh dikeluar dari mana, interestnya tuh dikirimkan dari mana dan data itu dikirimkan dari mana gitu. Tinggal kita cek dari lognya aja, apakah dia tuh sesuai apa enggak gitu. Dan pasti kalau misalnya di setiap node itu ada yang namanya NFD gitu. Tinggal cek dari parameternya dari NFD aja. Mungkin itu aja sih jawabannya. Bagaimana dari lead fund-nya? Apakah sudah menjawab pertanyaan? Oke. Terima kasih lead fund sudah bertanya. Mungkin kita lanjut saja untuk pertanyaan dari Ikhwan. Izin tanya, kira-kira apa saja jenis topologi jaringan yang bisa diterapin di NDN? Kira-kira ada batasannya nggak? Dipersilakan ke pemateri. Oke, aku mau jawab dari Ikhwan. Jenis topologi yang bisa diterapin di NDN itu ada batasnya atau enggak? Jadi untuk topologi di NDN itu nggak ada batasannya. Kita bisa nge-custom sebuah topologi yang sesuai dari kita yang membutuhkan, sesuai research atau penelitiannya. Jadi topologinya di NDN itu bisa kita custom atau kita edit sesuai dengan kebutuhan, kayak butuh berapa node, butuh berapa produser, berapa konsumer, kayak gitu sih jawabannya. Jadi nggak ada batasannya. Kamu jawab dari Ikhwan. Oke. Terima kasih Iwan untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke Haryanto. Permisi, izin bertanya. Untuk file config NDN traffic generator, apakah harus dengan format .conf.sample? Dipersilakan ke pemateri. Oke, di sini Ketua Arianto, untuk file yang traffic generatornya di sini nggak harus .conf.sample ya. Jadi bisa aja sampel atau conf atau txt. Yang penting filenya itu bisa dibaca sebagai teks. Nah, ketika kita ngerunning mini NDN dan juga ngerunning NDN traffic generator, baik itu server dan client, itu harus disamakan di bagian nama file konfigurasinya. Harus disamain seperti itu supaya dia bisa terbaca. Jadi nggak harus .conf.sample, bisa juga txt ataupun yang lainnya. Yang penting dalam format teks seperti itu, atau bisa dibaca sebagai teks. Oke, itu aja. Mana Rianto, aman? Oke, sepertinya aman ya. Lanjut Kak Sapira. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Permisi izin bertanya, gimana cara ngukur dan mantau kinerja jaringan NDN, misalnya kita mau bandingin kondisi yang berbeda? Dipersilakan ke pemateri. Jadi sebenarnya tuh secara umumnya tuh kita bisa ngeliat dari log aja sih untuk yang pertanyaan yang Faisal Yusuf itu. Jadi dari log sendiri tuh kita bisa ngeliat tuh ada data yang masih mentah lah gitu. Tinggal kita cari data yang penting-pentingnya aja. Kayak mungkin kita pengen lihat dia keluar dari mana atau enggak RTT-nya gitu. Misalnya kita tinggal kita Ctrl F aja kita cari
misalkan keywordnya RTT-nya gitu, kita tinggal peroleh data RTT-nya tuh sekian sekian sekian, terus kita olah datanya misalkan kayak nggak jauh-jauh aja gitu, nggak perlu susah juga gitu ngolah data, tinggal di Excel aja mungkin kita bisa bandingin datanya tuh gimana, terus juga misalnya kalau kita bandingin kondisi yang berbeda tuh, tinggal ya setelah kita dapat data dari kondisi yang pertama, tinggal kita bandingin sama kondisi kedua, kita jalanin juga nih, kayak misalkan kayak skenario yang berbeda, misalkan dari eh, serat, misalkan kita lihat dari strateginya apa gitu bedanya dari strategi satu, strategi dua untuk dari kondisinya itu. Terus juga jangan lupa juga kita ngebandinginnya tuh dengan grafik dari kondisi pertama sama kondisi kedua gitu. Yang paling penting sih. Intinya tuh lihat dari lognya aja sih semuanya mah. Mungkin dari Faisal Yusuf gimana jawabannya? Oke, mungkin mau nambahin juga. Jadi di mini NDN itu lognya itu banyak ya. Lognya itu berbentuk file text dan itu berisikan biasanya 10.000 baris. 10.000 baris itu kalau misalkan kita cari satu persatu itu mungkin lama. Tapi saran saya supaya lebih mudah, itu bisa dibuat codingan Python yang dimana dia bakal nge-grab atau mengambil data yang penting-penting aja sesuai parameter yang kita butuhkan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ngambil satu persatu pakai Ctrl F bisa aja, cuman lama gitu. Jadi lebih bagus atau lebih efisien waktu kalau kita pakai codingan Python seperti itu. Gimana Bang Faisal? Oke, sama-sama. Lanjut Kak Safira. Oke, pertanyaannya kalau dilihat di kolom chat sih sudah habis. Mungkin kita tunggu lagi ya sampai 24 untuk yang mau bertanya masih dipersilahkan ya. Boleh lewat kolom chat atau raise hand. Oke, sudah 24.4. Mungkin kita sudahi saja acara hari ini. Baik, terima kasih kepada Kak Iqbal, Ari, dan Raihan selaku narasumber pada malam hari ini. Rasanya webinar Net Show ini komplit banget deh melengkapi hari Minggu kita semua sebelum kembali beraktivitas lagi di hari Senin. Terima kasih banyak, sangat insightful, dan tentunya banyak ilmu yang bisa diambil oleh kita semua. Terima kasih banyak juga untuk audiens yang sudah bergabung. Oh ya, dan tentunya silakan rekan-rekan bisa mengisi link feedback dulu ya yang akan di-share di kolom chat untuk masukkan acara NetShow selanjutnya. Dan untuk reminder, terutama untuk peserta NetDev, jangan lupa diisi feedback-nya ya sebagai kolom absen. Baik, dan saya ingin mengucapkan juga terima kasih sekali lagi sudah hadir dalam acara webinar NetShow hari ini. Senang sekali bisa bertemu teman-teman secara virtual, meskipun virtual, tetapi mudah-mudahan kebaikan dan kebermanfaatannya bisa kita manfaatkan nantinya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.